Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah, pertama kita tentu harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam dan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu kita sudah membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 214 dan juga 215 berkenaan dengan am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masalul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini yang sudah kita bahas bagaimana untuk serius mendapatkan surga yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah mengatakan sudah berlalu umat terdahulu bagaimana proses untuk mendapatkan surga dengan berbagai ujiannya. Artinya kita untuk bicara tentang kesempatan masuk surga harus banyak berjuang dan banyak melihat orang-orang terdahulu yang pernah memperjuangkan dan bahkan sampai mendapatkannya. Sehingga dengan proses itu akhirnya kita akan bisa tahu bahwa kunci pertama dari memperoleh surga itu sebenarnya kuncinya ada pada proses keimanan kita. Karena nanti amal itu menempati harga setelah iman. Nah, sering sekali kalau kita mempelajari agama ini, kadang-kadang fokus kita pada sesuatu yang terlihatnya. Contoh misalnya, kan saya yakin jamaah sudah pernah dengar hadis sahih, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis ini yang sudah sampai kepada jamaah sekalian itu adalah tentang bagaimana kita harus memuliakan tamu, bagaimana kita jangan sampai menyakiti tetangga, jangan sampai kita berkata sembarangan. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Itu sudah sampai. Tapi coba
dari bunyi hadis tadi, coba kita pikirkan sejenak, sebenarnya dari hadis ini ada pesan penting yang lebih penting dari 3 pesan itu. Dari pesan memuliakan tamu, pesan jangan menyakiti tetangga, dan juga pesan berkata yang baik, atau kalau nggak bisa lebih baik diam. Tapi pilihan pertama ngomong dulu, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa baru diam. Ngomong kasar, diam. Nah ini coba apa kira-kira pelajaran yang sering terlewat dari kita? Apa di sini pesan yang paling penting? Pesan yang paling penting yang diulang 3 kali. Apa yang diulang 3 kali? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini yang lupa. Artinya nilai utama memuliakan tamu itu karena apa? Kalau yang datang orang hebat datang ke rumahnya, dia masak-masak, dibelikan macam-macam. Giliran kita ke rumahnya, oh, maaf cuman air putih. Itu kan kenapa dia melayani tamu begitu? Karena dia cuman memuliakan tamu, tidak bicara man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau motivasinya Allah dan hari akhir, kan sebenarnya apa? Siapapun tamunya, ya tinggal Bapak mau ngambil yang mana? Yang memang kalau ada tamu nggak repot, atau biasa repot? Kalau biasa repot berarti siapa saja yang datang harusnya Bapak apa? Repot, karena kan urusannya bukan dengan tamunya, sebenarnya urusannya dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini kan sering terlewat oleh kita. Kita tidak menyakiti tetangga karena beriman kepada Allah dan hari akhir, atau karena apa? Males, nanti banyak masalah. Kan kita harus menggali itu. Lihat cara belajar kita, ini namanya lompat. Kenapa kita tahu pesan kulit luarnya yang dilupakan, dalamnya lupa. Jadi ingat ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, saya lupa, nanti saya cari tepatnya. Itu ketika asar sahabat bercerita tentang putri Nabi Fatimah. Di sini babnya ada infak, jadi nyambung juga. Jadi Fatimah mau infak 1 dinar, tapi uang 1 dinar itu dia kok bersihin, kemudian dikasih uang. Nanya, kenapa mau infak aja harus dibersihin uangnya gitu? Kadang-kadang kita mau infak tuh kan nyari yang paling bagus atau yang paling jelek duitnya. Yang paling kucel. Lihat nih, belajarlah dari Fatimah. Inilah kita bisa melihat dari Fatimah itu, begitulah gambaran para sahabat melihat sesuatu, nggak kayak kita. Kita tuh polos-polos amat lihat yang kelihatan doang. Lalu Fatimah menjawabnya, sebelum uang ini akan diterima oleh manusia yang menggunakannya, maka dia terlebih dahulu akan diterima oleh Allah. Saya nggak mau Allah menerima harta dari saya itu. Saya inginnya adalah harta saya itu bagus, baunya wangi. Bayangkan itu apa? Mereka ternyata tidak pantesan, mereka tuh paham bahwa amal itu bagi mereka nggak bisa dipamerkan, karena sebenarnya yang bukan amalnya ini di belakang persiapan amalnya itu. Contoh misalnya, kenapa ke masjid harus bersih, wangi? Kenapa? Banyak orang alasannya nggak enak sama kanan kiri. Itu salah kita, karena kita nggak belajar ini. Kan harusnya apa? Ya kan memang kesini memang mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak Zul, ketemu Pak Wawan, kan enggak. Kesini sebenarnya kita katanya ketemu siapa? Ketemu Allah. Pertanyaannya, Allah tahu nggak
kita punya baju yang lebih bagus dan lebih bersih? Kenapa nggak dibawa? Lupa. Jadi artinya kan apa? Mari naik gitu. Selama ini kan kita beramal nih, kalau melihat bagaimana ya keimanan orang terdahulu itu, ternyata iman dahulu baru amalnya. Amalnya itu untuk bicara keimanan. Ini kan penting bagi kita. Sehingga mereka itu melakukan sesuatu ya ihsan dalam amal itu bukan karena orang, karena siapa? Dia karena yang pertama akan berhadapan dengan dia adalah Allah itu. Apalagi nggak pasti, kira-kira sahabat Nabi berani nggak ke masjid bau-bau kan gitu ya? Nggak berani. Karena apa? Mereka Allah itu. Jadi ini kan contoh bahwa selama ini mungkin kita bertanya bagaimana caranya menjaga amanah dan lain-lainnya, itu sebenarnya karena apa? Kita tidak biasa mendahulukan imannya. Kita dalam pesan sesuatu itu yang diambil cuman apa? Yang kelihatan saja. Makanya kalau para sahabat itu kalibernya seperti itu, maka kira-kira kalau sahabat beramal itu akan pernah pamer amalnya nggak? Nggak ada bagi mereka apa yang dipamerkan, karena mereka saat melakukan itu, ini urusan sama Allah, bukan tadi. Makanya sahabat itu kalau didatangi kawannya ataupun mau didatangi siapa ke rumah, ya dia akan apa? Akan muliakan dengan apa? Tadi selalu sama siapapun yang datang, kecuali memang nggak ada sama sekali gitu ya. Ini kan menjadi ya titik tekan. Kenapa sudah banyak pelajaran ayat, pelajaran hadis, kenapa kita nggak nyambung-nyambung? Karena apa? Memang kita nggak nyambung. Kita nyambungnya cuma sesuatu yang tadi kelihatannya. Maka kalau bicara tentang ke masjid bertemu Allah, maka kira-kira mau beda ya cara melakukannya dalam tanda kutip perbedaan fikih, dia masalah nggak bagi dia? Enggak, orang dia kan pengen ketemu Allah, bukan Pak? Pengen ketemu yang beda. Oh itu mah sholatnya gaya ini gaya. Enggak, dia nggak terpengaruh itu. Dia datang persiapan dari rumah emang untuk apa? Bertemu Allah. Jadi sama tadi, kita dalam melakukan amal, ketika melihat ya semangat masuk surga itu, makanya yang harus diperkuat adalah mulai mengerti bahwa sebenarnya dari amalan-amalan itu, yang membuat amalan itu walaupun kelihatannya kecil tapi nilainya besar, ketika kita ternyata lebih memikirkan urusan kita dengan Allah dibanding sekedar sibuk dengan amal yang kita lakukan. Maka kalau orang beramal karena Allah, pasti amalannya bagus. Tapi orang yang amalannya bagus belum tentu karena Allah. Itu jadi bedanya. Kalau yang karena Allah pasti berusaha bagus. Kalau dia cuma pengen menunjukkan amalnya bagus, kan belum tentu apa? Karena Allah. Maka semua proses yang diinginkan oleh Al-Quran itu mulai sekarang coba pesannya semua dilihat. Jangan sekedar apa? Melihat sepotong. Ini penting karena ulama sepakat hadis, kalau hadis itu tidak palsu atau dhaifnya itu bukan yang dhaif ya, level sangat bawah, maka ulama sepakat bahwa itu sebenarnya walaupun hadis kan tetap wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu dari Allah. Tapi ada konsekuensinya. Apa kira-kira? Ini kan sering kamu kalau ada orang yang bilang aja dengerin, karena ini apa?
kan sebenarnya wahyu, bukan begitu maksudnya. Mana Pak Wahyu? Jadi ya ini gambaran bagi kita bahwa apa? Karena hadis itu wahyu dari Allah, maka jangan sembarangan. Sebenarnya dibalik, Pak. Karena banyak orang melihat hadis itu kayak melihat anak umur 5 tahun ngomong. Apa maksudnya? Anak 5 tahun bilang mau pulang, maka maksudnya jelas kan? Pulang kemana? Ke rumah. Tapi kalau istri bapak sambil ngambil bilang kalau gitu saya mau pulang, pulang kemana? Banyak apa? Banyak mana? Lihat dari anak kecil kepada istri saja sudah satu kata, maknanya sudah apa? Nah ini kan tadi hadis itu dari Allah, kok bisa dia ngotot seolah-olah mana hadis itu hanya yang dia mengerti? Itu kan kacau, Pak. Kamu pikir, ya makanya tadi bahasanya, kamu pikir hadis itu omongan anak 5 tahun. Jadi apa yang dilihat, apa yang kita dengar itu langsung maksudnya itu. Kan sudah tahu ini dari Allah, harusnya apa? Makin tinggi ilmu itu kira-kira kalau berkata-kata makin dalam dan luas maknanya atau makin nggak ada makna lain? Makin dalam dan makin luas. Jangan malah apa? Sembarangan seolah-olah maknanya cuma itu. Makanya bahasa tadi sebenarnya terjebak orang hari ini. Kamu kalau disampaikan hadis itu dengerin ya. Padahal harus dibalik. Tapi kalau kamu mau nyampaikan hadis, hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena apa? Ya hadis itu wahyu juga dari Allah, maka maknanya jangan apa? Jangan sempit-sempit amat, jangan apa? Asal-asalan, maknanya ya harus yang pas gitu ya. Ini yang harus kita dorong. Makanya lucu kalau kita nanti apa nih sama-sama bawa hadis ini terus yang benar yang mana? Ya kan ini namanya anak 5 tahun lihat Quran ya nggak tahu mana yang benar. Padahal kalimat itu walaupun sama kan kita akan melihat apa? Kemana saja nih? Ya, kalimat ini yang harus kita telusuri sehingga apa? Kita bisa mencocokkan, oh yang ini maksudnya ini, yang ini maksudnya ke sini. Contoh misalnya selama ini kan kalimat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Apa makna ad-din di situ? Coba. Tahukah kamu siapa yang mendustakan? Siapa yang mendustakan? Itu tetap dua maknanya. Yang satu ad-din bisa agama, tapi ad-din yang dominan itu nomor satu adalah hari pembalasan dulu. Karena kalau wala apa? Yang pertama apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tinggal untuk maknanya agama, al yatimnya mau maknanya apa? Yang cocok. Kalau ad-dinnya artinya agama. Al yatimnya harus al yatim Rasulullah, baru itu mendustakan agama kita. Kalau kita menghardik al yatimnya Rasulullah. Tapi kalau anak yatim biasa, kita mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan? Cuma hari pembalasan, kan anak yatim ya bukan apa pokok dari agama. Anak yatim umum kan bukan pokok agama. Kalau al yatim karena pakai alif lam kan boleh dimaknai apa? Nabi. Nah kalau kita menghardik Nabi, nggak menghormati Nabi, ya benar mendustakan agama. Maknanya menjadi indah sebenarnya kalau kita mau apa? Cari lebih luas. Contoh yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini siapa yang maknanya sekedar ad-dinnya hari pembalasan dan siapa ad-dinnya bisa mana agama? Yang tidak memberi makan ataupun menganjurkan memberi makan orang miskin, dia sekedar dosanya itu apa? Mendustakan hari pembalasan. Kenapa anak yatim
dikaitkan dengan hari pembalasan? Karena Nabi mengatakan orang yang benar-benar mengurus anak yatim, orang yang dengan baik ya, terus menjaga anak yatim itu kata Nabi kan kana ma'i fil jannah hakadha. Ya, akan bersama Rasul di surga seperti jari ini, berarti bersama Nabi. Jadi jangan anak yatim umum, walaupun umum itu, tapi makna menghardik bukan berarti anak yatim nggak boleh dimarahin, nggak boleh dibentak. Makna menghardik anak yatim itu tidak mengurusnya dan tidak mendidiknya. Jadi kalau anak yatim ngaco ya harus dimarahin. Itu kan gara-gara ngajinya sepotong. Jadi apa? Anak yatim mau jangan dimarahin. Anak yatim yang nggak perlu kita marahi ya al yatim Rasulullah yang nggak bisa kita marahi. Jadi siapa kira-kira yang maknanya cuman mendustakan hari pembalasan dan siapa yang maknanya akan mendustakan agama? Ini beda. Kalau kayak kita rakyat tidak memperhatikan orang miskin itu cuman, padahal kita itu cuman mendustakan hari pembalasan. Tapi kalau kita pejabat, apalagi kita menteri sosial misalnya, tidak memperhatikan orang miskin, tidak mengajarkan makan, maka kita mendustakan agama. Karena kita kan punya kekuasaan untuk melakukan itu. Nah sedangkan tetangga kan kekuasaannya cuma apa? Cuma sedikit, nggak bisa apa? Banyak. Bisa jadi orang dia udah mau bantu aja ditolak. Yang kasus apa? Anaknya empat-empatnya dibunuh itu kan apa? Waktu masih ada mau ngasih aja dimarahin, nggak boleh, itu kan masalah. Artinya apa? Tapi kalau penguasa berani kan dimarahin? Ya dia takut. Jadi dari sini saja dengan memahami utuh makna ad-din itu memang ayat ini luas. Tapi jangan kalau kita cuma mau santunan anak yatim, kemudian kita orang miskin, jangan maknanya ad-din, jangan maknanya apa? Mendustakan agama, itu terlalu apa? Terlalu melebih-lebihkan. Itu baru mendustakan hari pembalasan. Tapi kalau yang ngumpul semuanya menteri gitu ya, terus gak perhatikan hak rakyat yang miskin, itu boleh itu. Sampai masuk yang mendustakan agama karena dia punya kewenangan yang lebih. Jadi di sini itu kalau ayat berikutnya fawailul lil musallin ya langsung, kalau itu urusannya Allah, ad-dinnya langsung maknanya agama. Kalau orang yang sholatnya ngaco itu udah mendustakan agama, jelas. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, keindahan dari pesan-pesan Al-Qur'an itu kalau kita ya terus saja bertambah informasinya, bertambah menggali ilmunya, sehingga kita akan mendapatkan apa? Ya sesuatu yang pas. Sesuatu yang pas. Karena ya, agama kita ini, agama Islam ini kan itu sebenarnya kalau kita pelajari akan ya mendudukkan manusia dimanapun, kapanpun dan apapun, kalau sesuai dengan ketentuan Islam maka dia benar-benar pas dalam bertindak, berbuat, berbicara pas. Kalau dia benar-benar apa? Tahu seperti apa Islam ya menyuruh dia melakukan sesuatu kapan dan di mana, itu akan menjadi yang luar biasa. Makanya seorang nabi ya yang kemarin kita sebut, walaupun manusia ya, Nabi Muhammad itu manusia yang kemana saja, di mana saja dia selalu sesuai dengan apa yang Allah ya telah tetapkan, maka menjadi orang paling mulia. Karena dimanapun kapanpun dia apa? Akan mampu ya meletakkan diri yang pas. Tadi sholat ya jelas, sholat tuh sebelum sholat bisa tegur sapa, pas lagi sholat itu udah luar. Nanti setelahnya beda lagi. Itu lihat kapan harus seperti apa dan bagaimana, itu sudah sangat ya jelas. Sehingga apa? Tugas kita kenapa terus ya belajar itu karena apa? Kita ini sering nggak pas. Kapan kita diam, kadang-kadang nggak tahu. Kapan kita bicara, kadang-kadang kita tidak tahu. Kapan kita bersikap yang tadi, kapan kita sikapnya seperti apa, kita sering
masih belum tahu, maka masih banyak yang harus kita pelajari. Apalagi ayat kita setelahnya ini masuknya yang lumayan berat nih, yang kita masih semuanya teori. Kutiba alaikumul qital, ya, diwajibkan bagi kalian berperang. Jadi perang itu tetap wajib, ada kalanya wajib. Wa huwa kurhul lakum, dan ini jelas perang itu pasti sesuatu yang kita benci. Maka kalau kita dengar orang yang tidak belajar agama, tapi dia bisa jadi tokoh agama, ngomong pokoknya dia akan benci dengan perang, segala perang, itu menunjukkan apa? Dia sok tahu. Dan itu sebenarnya pengaruh dari mana? Pengaruh dari orang kafir. Pengaruh dari orang kafir. Bahkan ya, hari ini coba sebelum saya masuk lagi, misalnya toleransi itu kata yang tepat apa sebenarnya bagi orang yang beriman? Toleransi yang urusannya agama ya, toleransi agama, bukan toleransi fikih. Kalau toleransi fikih mah ya nggak ada istilah lain. Ya, harus saling menghargai, menghormati. Tapi kalau toleransi agama harus menghormati dan menghargai nggak? Aduh, nih pertanyaannya, harus menghormati, menghargai nggak? Maka kata yang tepat sebenarnya kalau toleransi itu apa? Bagi kita kalau antar agama, jangan mendolimi sebenarnya. Jadi bukan menghormati Pak. Kalau menghormati bawa kena ayat. Masa Bapak menghormati ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu salasah. Allah aja bilang ya, telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu trinitas. Itu disebut kamu, terus Bapak hormat gitu. Jadi sebenarnya makanya lucu, sebenarnya nggak ada contoh toleransi ini. Kalau ini membantu itu salah besar. Harusnya apa? Jangan mendolimi. Dia mau apa ya biarin aja, bebas gitu ya. Jangan dihalang-halangi, jangan itu. Cuma yang benar cuma jangan mendolimi. Tapi kalau menghormati, boleh menghormati orangnya, tapi bukan menghormati apa? Waduh, kalau itu enggak. Karena apa? Ayatnya sudah, Allah sudah jelas itu mah, nanti kehinaan itu adalah tadi semuanya. Jadi memang zaman sekarang itu ya, ini PR kita sangat besar gitu ya. Nanti kapan beresnya itu? Karena di kita ini yang dominan sekali menyuarakan toleransi, menyuarakan tadi atau menyuarakan tadi ya radikal dan sebagainya, itu kalau diperiksa-periksa orangnya orang-orang sekuler, orang-orang liberal. Jadi nggak nyambung sebenarnya. Karena dia akan menuduh, ya, masa lucu, dia kan muslim, dia akan sibuk menuduh orang muslim untuk tidak toleran hanya gara-gara tidak menghormati, kan nggak jelas. Padahal ya ini padahal di kita ini sebenarnya sudah buktinya sudah jelas. Apakah setiap Idul Fitri orang-orang yang kerja di kantor, kerja di swalayan gitu, saat Ramadan dan Idul Fitri yang agamanya bukan Islam dipaksa untuk pakai kerudung sama peci? Kan enggak. Terus kita dituduh tidak apa? Toleransi itu di mana? Tapi pas giliran kemarin tuh, kalau nggak ada pengawasan, kira-kira tuh di mall di itu disuruh nggak? Ya itu kan sebenarnya siapa yang toleransi? Tapi orang-orang liberal yang kadang-kadang katanya muslim bilang yang tidak toleransi itu orang yang larang-larang tadi pakai itu. Yang larang pakai itu tuh kan yang dilarang yang muslim atau yang bukan muslim? Yang muslim kan. Jadi salahnya di mana? Cuma ditegur doang, kamu orang muslim kan kenapa pakai gitu? Itu katanya tidak toleran. Kan sebenarnya yang tidak toleran dia. Masa orang muslim disuruh pakai topi-topi begitu, kan nggak usah. Jadi ini kenapa seperti ini? Karena orang muslimnya juga kadang-kadang nggak paham.
Seolah-olah apa? Itu yang negur yang salah, itu kan seolah-olah negur yang salah. Padahal apa? Ya kalau negurnya negur orang yang bukan muslim ya salah. Karena apa? Itu kan pakaian mereka, itulah identitas mereka. Tapi yang ditegur kan orang muslim, harusnya apa? Ya nggak apa-apa, kan yang ditegur yang muslim. Ya. Kan cuma dibilang kamu kan orang muslim, ngapain pakai gitu-gitu kan? Nah, ini kan contoh-contoh bahwa jamaah sekalian, kita ketika di masjid ini, itulah saatnya apa? Yang toleransinya saling menghormati mereka, karena sesama muslim paling cuma beda apa? Beda fikihnya apa, beda itu tuh cuma biasa saja. Jadi itu, sedangkan yang tadi sebenarnya toleransinya lebih jauh lagi. Kita pokoknya tidak menghalang-halangi, kita tidak melarang itu, tapi kita kan nggak boleh, ya agama Islam nggak boleh apa? Yang nggak boleh menghormati ajarannya kan nggak boleh. Tapi menghina juga nggak boleh. Allah melarang mengolok-olok agama orang lain, tapi menghormati, memuji juga nggak boleh. Masa memuji agama lain juga nggak boleh. Jadi dua-duanya dilarang, mengolok-olok dilarang, memuji dilarang. Ya diam aja. Tadi maka yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan. Kalau nggak tahu sama sekali mending apa? Diam. Nah, di sini kenapa kita suka melihat sesuatu yang buruk itu ya, langsung buruk, melihat sesuatu yang baik ya pasti baik, itu karena kita memang apa? Belum merasakan perang. Jadi ini dari ayat perang ini ketahuan orang yang sudah perang itu akan tahu dengan lebih baik daripada kita yang belum pernah perang apa artinya ya, yang kita benci dan kita senangi itu. Karena ayat ini setelah bicara tentang kewajiban perang, padahal perang itu sukanya tidak disenangi ya. Maka Allah katakan padahal bisa jadi yang kalian tidak senangi itu baik bagi kalian. Tetapi ada kita menyukai sesuatu, yang sesuatu itu bisa kita sukai padahal dia syarrun. Syarrun itu berarti bahaya. Ya yang paling jelas sih, kalaulah belum perang belajarnya dari makan saja. Enakan minum jamu atau ya, es teh manis kan. Ya, enakan es teh manis kalau jamunya pahit kan. Tapi ya es teh manis terus ternyata bisa diabetes. Kan artinya kan itu udah jelas itu, yang enak-enak itu ternyata bisa juga apa? Bahaya. Tapi yang nggak enak bisa jadi lebih bermanfaat. Ya. Intinya sebenarnya di ujungnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Tidak tahu ini berarti kan maksudnya apa, Pak? Cari tahu. Karena Allah tahu, dan Allah dengan tahu di sini berarti kan apa? Allah juga memberitahu juga. Ya. Walaupun kita tidak tahu, tapi Allah memberitahu. Cuman pertanyaannya kita harus cari tahu. Yang susah itu cari tahu. Kalau cari tahu gampang ya Pak Joni ya. Cari tahu, cari tempe, cari tahu itu yang susah. Karena informasi itu ya yang bermanfaat, informasi yang benar-benar lengkap itu kita nggak bisa sebentar. Kita nggak bisa sebentar, kita harus terus menerus dan ya istiqomah ya. Jangan pernah berhenti. Sehingga urusan-urusan perang ini saya tidak akan banyak dulu karena kita jujur saja tidak berpengalaman, tetapi kenapa dibahas karena ya ujung-ujungnya kalau hidup seperti di Palestina itu harus ngaji tentang perang.
perang, dia harus hatam betul. Kalau enggak apa? Stres hidupnya. Makanya kalau orang Indonesia membayangkan yang terjadi di Palestina, ya nggak nyambung. Karena apa? Orang ngajinya aja kadang-kadang qul huwallah belum apa? Belum lulus, belum tuntas, boro-boro bab apa? Bab perang. Nah, sedangkan ketika masalah serumit apapun, kalau dia belajarnya sudah sampai, maka itu menjadi sesuatu yang mudah. Ini kan penting. Semua manusia itu ada sisi yang ditakuti kadang-kadang. Ada yang ditakuti. Yang sering menjadi intermezzo itu misalnya, yang paling ditakuti jenderal bintang 4 dan bintang 5, siapa yang paling ditakuti? Bintang 7, siapa bintang 7-nya? Istrinya kadang-kadang. Jadi jenderal gagah sama istrinya apa? Itu artinya kan apa? Tetap ada. Jadi ini kan hal-hal yang harus apa? Harus dipahami. Jadi kalaulah kita hidup pasti ada yang ditakuti, tapi orang lain juga ada yang ditakuti. Artinya apa? Sesuatu yang ditakuti itu yang paling bagus apa? Itu harus apa? Dicari ilmunya, kemudian apa? Terus sampai apa? Kita nggak pakai rasa takut tadi, takutnya kepada Allah. Nah, kasus-kasus agama ini hari ini itu kadang-kadang kasusnya nggak nyampe, Pak. Berapa banyak orang Islam di Indonesia ini masih percaya dengan orang kalau didatangin, oh orang ini ahli zikir, ahli ini. Terus kenapa dia dekat masjid nggak ke masjid? Kata dia sholatnya udah nggak level di masjid apa? Ini dia sholatnya di Mekah. Kan apakah benar? Kan ini kan yang harus kita sebutkan gitu. Maka yang menjawab apa? Yang menjawab ayat Al-Quran, Pak. Ayat Al-Quran kan bilangnya apa? Dia kan bicara Allah, zikir itu kan bicara cinta kan? Dia sudah mengaku yang sudah apa? Cinta kepada Allah kan, mahabbah. Padahal ayatnya bilang apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka jangan ngarang, ikut dong apa yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi pernah nggak Nabi itu bilang, oh saya nggak level sholat di Masjid Nabawi, padahal kan dekat. Saya levelnya sholat dia apa? Masjidil Haram, kan dia enggak. Kan dia bohong bilang cinta, karena ayat Al-Quran Allah sendiri sudah menggambar kalau mau tahu yang benar-benar cinta kepada Allah, dia akan apa? Meniru Nabi itu. Jadi pasti ke masjid, Pak. Pasti ke masjid. Jadi jangan percaya, oh tapi dia ini banyak orang. Udah, itu kan cuman apa? Cuman perasaan Bapak yang kekaguman saja. Tapi kalau cara menghadapi godaan setan itu kan kita sudah berkali ini caranya, perbaiki berpikirnya. Masih banyak di kita tadinya dagangnya nggak laris, habis itu dia baca sholawat setiap hari 1000, terus dagangannya laris. Nah, pas dagangannya laris dia bilang apa? Dagangan laris karena apa? Ya kan ini kan hierarki iman. Ini kalau iman itu setara atau ada hierarkinya? Harusnya ada hierarki, Pak. Rukun iman itu nggak boleh setara, Pak. Kan harus Allah di atas gitu ya, Nabi bawahnya, baru yang ini apa? Sejajar itu yang ini. Makanya kan nggak lucu, ya, sholawat nggak ada apa-apanya. Itu begitu kan karena Allah. Ya, jadi jangan sampai kalau sudah urusannya rizki yang disebut sholawatnya salah, Pak. Sholawat itu amal solih yang Allah akan kasih pahala. Sehingga apa? Lancarnya rezeki ya Allah. Ya kita juga nggak tahu apakah karena sholawatnya 1000 itu atau yang lain, kan kita nggak tahu. Makanya kita ini kan sering akhirnya tersesat karena apa? Tadi
selalu melihat sesuatu kayak anak SD tadi, ya bukan anak SD, anak balita di bawah 5 tahun, ya makanya kita harus mulai tidak boleh seperti itu. Kita dengarkan adzan. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka mulai sekarang kita harus mendapatkan apapun itu, kita harus mulai berpikirnya urut tadi. Ya. Maka ulama-ulama yang misalnya banyak dipakai masyarakat sholawatnya itu katanya punya khasiat itu kan, itu biasanya sholawatnya depannya apa? Biasanya Allahumma. Udah jelas depannya, kan itu lamanya kan sebenarnya udah bener. Sholawatnya itu depannya Allahumma. Kan berarti apa? Sebenarnya apa? Itu doa saja kepada Allah, ya. Walaupun ya, diucapkannya berupa sholawat, tapi itu bukan berdoa kepada Nabi. Masa berdoa kepada Nabi? Berdoa itu kepada Allah. Nanti keberkahannya ada keberkahan dari Nabi, dari sholawat tersebut. Kan hanya itu. Jadi jangan apa? Jangan kita salah tangkap sehingga sesuatu yang hebatnya malah mengabaikan Allah. Ini kan sering kan gitu ya. Kecintaan ya kepada Allah itu sebenarnya proses yang harus terus kita lakukan, tapi model cinta yang harus kita jadikan model cinta kepada Allah adalah cintanya kepada Allah seperti Rasulullah. Artinya apa? Nggak mungkin tidak sholat, nggak mungkin katanya udah karena sudah menyatu dengan Allah udah bukan levelnya lagi misalnya puasa. Nggak mungkin, karena berarti apa? Dia ngaco. Ayat sudah bicara bahwa namanya cinta kepada Allah itu ukurannya Nabi Muhammad. Sudah selesai. Jadi jangan mau diotak-atik ya, karena kalau itu nanti apa bisa tersesat. Jadi kalau tapi dia hebat banget, sakti banget, walaupun nggak kelihatan ke masjid, itu perasaan aja lah, terserah. Karena apa? Ujung dari kehidupan ini adalah kematian. Makanya
Orang-orang yang kayak gitu coba sekali-kali diajak perang, kan kalau mumpung babnya perang. Kira-kira kabur atau paling depan? Dia bilang, udah saya dari belakang aja, siapa yang mau minta jimat? Kan harusnya apa? Makanya kan ada beberapa film dokumenter Indonesia Perjuangan itu yang orang berani banget, ternyata apa? Dia bawa-bawa pas naik pagar ini apa? Jimatnya nyangkut terus ditembak Belanda mati. Ya kan lucu, itu sebenarnya apa, nyinggung gitu. Itu bagus juga, nggak tahu siapa tuh. Saya pernah lihat perang gitu yang dia wah hebat banget sana, tapi pas naik pagar lompat ternyata apa? Jimatnya nyangkut terus dia apa? Tembak mati kan. Beraninya ternyata bukan karena seperti yang disiapkan diri untuk mati sakit. Karena nanti ayat setelahnya itu kan walladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Itu ke sana. Proses itu akan selalu terjadi. Kuatnya iman lah yang membuat kita punya jiwa hijrah. Yang dulunya buruk jadi baik, itu adalah kekuatan keimanan. Nah, jiwa hijrah inilah yang akan bisa membangkitkan jiwa jihad. Jadi kalau kita imannya kurang, jangankan suruh jihad, suruh hijrah aja mikir-mikir, kamu pindahlah, takut di situ banyak dosanya. Aduh, wow, gitu. Itu contohnya gitu ya. Jadi artinya tangganya sudah mulai diungkap oleh Allah. Imannya diperkuat, kemudian apa? Hijrah. Hijrah itu kan apa? Pertarungan dia untuk pindah kepada al-haq, meninggalkan yang batil. Terus saja. Nah, orang yang seperti ini baru bisa apa? Berjihad. Jadi kalau ujuk-ujuk langsung jihad, nanti biasanya kalau yang masih matangnya dikarbit nanti bisa dibeli. Karena dia jihadnya lompat gitu ya, nggak mengerti makna hijrahnya, bahwa makna kebaikan itu lebih baik daripada sebuah keburukan, maka dia apa? Kurang kuat. Makanya ini kan kenapa ilmu yang anak-anak itu yang berproses dari ya telentang, kemudian duduk, kemudian ngerondang, kemudian merangkak, itu kalau semuanya dilalui dia lebih apa? Lebih stabil semuanya. Tapi ketika dia mau tiba-tiba langsung apa? Langsung jalan, itu ada sesuatu yang kurang. Nah, ini sama. Dalam beragama itu kita kalau nanti gampang loncat-loncat itu akan nanti semuanya pakai semangatnya semangat jihad. Padahal apa? Ya nggak bisa. Masa cuman sekedar urusan sesama jamaah kita pakai jihad, kan sesama jamaah nih. Jadi jangan kayak jihad yang akhirnya perang gitu kan. Ya beda pendapat. Ya kalau beda pendapat kan nggak pakai jihad, pakai ilmu aja kan gitu ya. Jadi ini kan seringnya di kita apa? Ya beda pendapat bawahnya golok, kan berarti bukan runutan. Dia dari iman langsung jihad gitu ya. Harusnya kan ke hijrahnya. Jadi ini mudah-mudahan jamaah sekalian memang butuh kesabaran untuk belajar ya, mempelajari ilmu ini butuh kesabaran. Tapi mulai sekarang amal itu coba mulai renungkan apanya? Mulai renungkan imannya, itu yang penting. Jadi mulai renungkan iman, ya apa? Imannya. Ya tadi kita harus boleh itu dijadikan apa tadi pengingat. Ya. Siapa Fatimah mau infak itu jadikan pengingat. Udah dibersihin, itu dikasih wangi. Kenapa? Kata Fatimah bilang sebelum nyampe ke yang lain ini nyampainya ke Allah dulu. Jadi harus apa? Harus yang terbaik. Jadi mau memberi itu benar-benar sampai seperti itu ternyata. Pantesan Fatimah ini dibisiki apa? Segera menyusul Nabi tersenyum karena imannya udah gitu, udah biasa apa? Biasa bersama Allah, biasa
melakukan sesuatu itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mudah-mudahan terus saja kita belajar ini juga masih ibaratnya jalan-jalan, kita masih jalan-jalan nih. Belum apa? Belum masuk ke dalam ada apa, ini baru terus. Karena kalau langsung ke dalam kan nggak selesai-selesai. Ya, ini nanti kalau Al-Quran itu selesai, tahap pertama jalan-jalan dulu, lihat-lihat gitu kan. Nah, nanti suatu saat datang lagi apa? Mau beli silahkan, mau ini silahkan. Jadi sampai saat ini kan Al-Quran itu belum pernah kita apa? Kita tuntas dari awal sampai akhir. Jangan terlalu dalam, kalau terlalu dalam nggak akan apa? Nggak akan selesai. Gitu. Jadi terus saja dulu nyampe, nanti baru apa? Setelah satu kali tahap, dari depan lagi makin mulai dalam, ya terus. Karena kan gini, kalau orang pertama datang ke Masjid Al-Falah itu kan nggak tahu di sini ya mana yang bocor dan sebagainya, nggak tahu. Ya 2 kali sebulan di sini juga nggak tahu. Yang tahu di mana bocor yang apa? Yang udah masuk tiap hari. Jadi kalau Quran ini kita masuknya baru sekali 2 kali, jangan harapkan dapat apa gambaran yang makin dalam. Makanya awal itu jangan buru-buru dalam, tapi terus saja, harus terus ya. Al-Quran ini kita gali ini secara terus menerus sampai kita banyak ya. Kalau sudah banyak melihat, banyak jalanan, nanti akan banyak manfaat yang bisa kita ya rasakan. Jadi ini mudah-mudahan kita ini sekali lagi berproses terus dan belajar terus, sehingga tadi ternyata bahasan dari Ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu bisa 2 sisi tadi. Maknanya jangan sampai salah gitu ya. Karena kalau salah kan daya tekannya kan apa? Nggak enak banget ada orang nggak nyantunin anak yatim langsung dibilang mendustakan agama. Dan kalau yang cuman belum nyantunin anak yatim kan baru apa? Mendustakan hari pembalasan saja gitu ya. Tapi kalau al yatimnya itu dia mendustakan al yatim, yang kita sebut al yatim adalah Nabi Muhammad, yang mendustakan agama kita. Tadi tidak bantu orang miskin cuman levelnya tetangga, itu belum langsung menggoyahkan agama. Tapi kalau tidak mengurus orang miskin levelnya dia penguasa, itu mengoncangkan agama karena dia langsung masuk neraka. Kalau yang tadi tetangga bisa ya, bisa tobat, bisa itu. Tapi kalau penguasa kan sudah. Apalagi ternyata kenapa nggak diurus orang miskinnya? Ternyata masuk ke tempat lain, itu lebih parah lagi kan gitu. Jadi ini yang harus benar-benar mengkaji ayat ya tadi ya, yang sebagai penutup. Kalau hadis itu merupakan yang tidak palsu dan dhaifnya tidak parah, itu merupakan wa ma yantiqu ya anil hawa in huwa illa wahyu yuha, maka kalau itu benar dari Allah, jangan asal-asalan memahaminya sehingga nanti salah gitu ya. Maka harus apa? Kalau dari Allah makin dalam, makin diperluas. Jadi kalau baru tahu satu jangan puas, yang kedua apa, yang ketiga apa, sehingga kita ini apa? Enak. Dan setelah kita paham semuanya, apa yang diterima pertama kali oleh orang yang belajarnya sudah benar-benar sungguh-sungguh, apa yang diterima? Dari hadis yang berkenaan malaikat datang ke tempat ya belajar, itu apa yang diturunkan pertama? Apa yang diturunkan pertama? As-sakinah. Orang kalau sudah banyak ilmu melihat sesuatu, dia apa? Tenang. Tenang aja, ada tenang. Berarti kalau kita menghadapi sesuatu tuh gerasa gerusu, itu tandanya kita ilmunya kurang, makanya kita nggak tenang. Karena sesuatu kan harus dihadapi dengan tenang. Ya, itu yang harus dipahami oleh kita. Jadi mudah-mudahan ya kita selalu semangat. Dan sekali lagi tadi ya, kita kesini mau ketemu siapa Pak Haji Nawawi? Ketemu Allah. Sehingga mari kita pakai pakaian yang bersih, pakai pakaian yang wangi, itu nggak peduli mau nanti diledekin Pak Joni lagi kalau berdiri baunya nggak wangi, nggak peduli itu sebenarnya. Karena apa? Saya malu kalau Allah nemui saya baunya apa? Bau rendang. Aduh, rendang. Jadi ya mudah-mudahan kita mulai mengerti. Jadi bukan karena kawan, bukan karena siapa, ini karena ketemu
Allah itu. Jadi kita harus benar-benar siap dengan persiapan yang terbaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.